Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas mengenai saham Top Gainers 100 dengan volume transaksi di atas 5 miliar. Jadi malam ini saya mau bahas mengenai saham GPSO karena di atas 5 miliar, kemudian saham CEM, kemudian INCF, bahas deh walaupun ini saham yang baru bangun tidur ya dari harga 50, tapi nggak apa-apa deh, kita bahas dulu. Kemudian bahas saham pada skip dulu ya karena ini saham IPO. Untuk dianalisis secara teknikal dan bandarmologi pun agak sulit sepertinya. Jadi kita skip langsung ke saham CBUT dulu aja. Kemudian yang terakhir saya mau bahas mengenai saham dua ini deh, karena ini kebetulan value transaksinya sangat tinggi sekali, yaitu saham BEPS dan juga saham BSBK. Jadi malam ini kita bahas 6 saham aja. 6 saham. Oke. Sebelum lanjut saya mau disclaimer dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Khusus investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi, yang pertama kita bahas adalah saham GPSO. Untuk GPSO broker summary hari ini untuk tanggal 8 Desember ya. Hari ini cukup menarik, ada akumulasi dari BQ dan satu broker aja ini akumulasi. Jadi menurut saya ini cukup oke, akumulasi cukup serius dari bandar BQ. Kemudian retail-retailnya banyak yang jualan, ini cukup menarik ya. Ada something yang ingin bandar BQ lakukan di GPSO, tapi saya agak kurang suka melihat dari chartnya ini. Setiap ada yang naik, kemudian besoknya turun tajam seperti ini. Sepertinya harus hati-hati untuk saham-saham seperti ini. Saya juga agak kurang suka saham-saham seperti ini yang suka naiknya itu langsung turun tajam, naik turun tajam. Kemudian untuk money flow-nya cukup oke untuk hari ini. Ada akumulasi besar, money flow in, retail juga keluar besar. Kalau kita tarik ke belakang, ini ada money flow in juga sejak tanggal 30 November. Kalau saya tarik ke belakang 30 November lalu, akumulasinya paling besar oleh BQ dan juga MG. Kalau tanggal 30 November saja kita cek, oke, diakumulasinya oleh MG dan juga LG ya. Tapi untuk tanggal sekarang ditambah lagi dengan BQ. Jadi menurut saya ini cukup oke, ada akumulasi dari 3 bandar tadi ya, BQ, MG dan juga LG. Seperti ada something yang ingin mereka lakukan, kita lihat saja ke depannya. Kalau secara teknikal atau kesimpulannya secara broker summary ini cukup oke, ada akumulasi walaupun harus hati-hati karena biasanya akan langsung ada bantingan. Kalau secara teknikal di sini bisa menjadi area support nih. Karena Bapak Ibu bisa lihat di sini ada potensi pola dari double bottom. Kalau di sini ini bottom pertama, bottom kedua, kemudian break dengan volume cukup besar dengan ditambah dengan akumulasi, ada potensi break ini cukup valid. Kemudian ada potensi koreksi dulu dan mungkin akan lanjut lagi naik ke atas. Tapi hari ini naiknya sudah cukup tinggi. Kemudian sebentar. Apa tadi? GPSO. Oke, bidnya sangat tebal sekali ya, 2 juta lot di harga 149. Ini dijaga dengan sangat besar. Jadi ada potensi besok langsung mengetes area resisten mungkin. Jadi ada potensi besok akan langsung gap up dan mengetes area atas ini. Kalau misalnya berhasil break di atas area dari 170, ada potensi mengetes lagi area 177. Ini adalah resisten yang terakhir ya menurut saya bagi saham GPSO. Kemudian sekarang ada di area resisten juga sebenarnya di harga antara 154 sampai dengan harga 149. Ini saya anggap sebagai area resisten. Jadi besok akan potensi mengetes area atas, dan kalau sudah di area atas ini harus hati-hati karena biasanya ada potensi jualan dulu dari bandarnya dan ada potensi koreksi dulu, tekanan jual akan tinggi dulu. Ditambah lagi untuk hari ini ya, akumulasi oleh BQ-nya yang sangat besar ini ada 2 miliar ini, AVG-nya ada di harga 129. Ini harga yang cukup bawah sebenarnya. Harga-harga di bawah sini. Ini cukup bawah. Jadi harus hati-hati, besok ada potensi jualan-jualan dulu dari bandar BQ yang sudah beli di area bawah. Ini adalah support terdekatnya bagi GPSO di harga antara 136 sampai dengan harga 134. Kalau misalnya besok langsung ARB di bawah sini ya. 139. Oke, cukup bawah juga. Jadi kurang menarik sih untuk saya lihat ya.
Karena harga sudah ketinggian, sudah berbahaya. Saya tidak ingin Bapak Ibu bisa nyangkut di saham seperti itu. Tapi kalau ada kesempatan ke bawah sini mungkin bisa spekulasi. Ingat harus spekulasi aja di saham-saham yang seperti ini. Di 135, kemudian cut loss jika close di bawah dari 131. TP yang terdekat mungkin di sini-sini dulu deh, dekat-dekat dulu aja di 145 mungkin ya. Di sini. Kemudian saya lebih suka sebenarnya kalau tunggu GPSO di area bawah sini. Jadi harus sabar dulu aja. Kemungkinan besok akan volatil sekali. Kemudian besok-besoknya kalau misalnya sudah ada distribusi besar di bandar di area atas, mungkin akan koreksi-koreksi dalam dulu sehingga membuang retail-retail yang sudah nyangkut dari buangan bandar di atas. Dan mungkin akan diangkat lagi kalau misalnya harganya sudah turun di bawah sini nih. Di harga 125 sampai dengan harga 121 mungkin akan ada pantulan-pantulan lagi. Saya lebih suka kalau tunggu di area sana. Cut loss jika di bawah 119, tapi yang terdekat di sini dulu aja di harga 134. Oke, seperti itu untuk GPSO. Saya sarankan tunggu aja di area bawah, sabar dulu aja. Kalau mau HK silahkan, tapi resiko ditanggung masing-masing. Karena saham ini cukup berbahaya menurut saya. Volatilitasnya sangat tinggi, sering muncul wick atas nih. Tekanan jualnya sangat tinggi sekali. Oke, seperti itu GPSO menurut saya kurang menarik karena berbahaya. Oke, lanjut ke saham CEM. Saham CEM sudah pernah dibahas ya dulu dari harga-harga sini. Tapi saya kira akan koreksi-koreksi dulu karena kemarin sudah bagus nih ada koreksi. Tapi ternyata lanjut lagi naik atas bahkan sangat tinggi sekali. 27%. Saya padahal sudah nunggu di area bawah sini tapi tidak dikasih. Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini ternyata ada pola yang cukup menarik sebenarnya dan ketinggalan oleh saya dan terlewat ya bisa dibilang. Ini adalah pola dari inverted head and shoulders. Ini shoulders pertama, ini headnya, kemudian ini shoulders keduanya, break, kemudian langsung koreksi dan langsung lagi naik ke atas. Nah, ini yang ketinggalan oleh saya. Saya tidak melihat ada pola ini, saya malah langsung mengira akan membentuk uptrend channel yang seperti ini nih. Dan saya kira akan koreksi-koreksi dulu, tapi koreksi ini hanya koreksi sementara aja, kemudian lanjut lagi naik ke atas mengikuti pola yang ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah beli dari area bawah-bawah sini, happy cuan, tapi kalau belum beli ya sama seperti saya ketinggalan, tapi tidak apa-apa. Kita tunggu lagi di area bawah saja. Kita cari support-support yang terdekatnya dulu. Untuk broker summary-nya, kita cek dari broker summary dulu ya. Untuk broker summary-nya cukup oke, ini ada akumulasi dari AZ, tapi secara banyaknya broker buyer dan seller, ini cukup biasa saja ya, tidak ada akumulasi serius maupun tidak ada distribusi serius. Ini hanya banyaknya mirip-mirip, tapi ada tukeran barang seperti antara AZEP. Sebentar. Hari ini retail keluar apa masuk ya? Oke, retail masuk, jadi cukup berbahaya ya. Oke, terlihat nih, sudah terlihat ya. Money flow-nya juga mulai berkurang hari ini, jadi harus hati-hati. Ada potensi besok akan koreksi-koreksi dulu karena retailnya sudah masuk dan mungkin bandarnya sudah mulai start jualan di harga atas. Jadi harus hati-hati nih untuk saham CEM. Yang punya saham CEM saya consider untuk jual dulu aja, TP dulu aja. Yang penting kita bisa beli lagi di area bawah nanti. Ini hapus dulu deh. Target sebenarnya ke 191 sih di high-nya, tapi kalau nggak nyampe juga nggak apa-apa. Yang penting sudah cuan ya. Untuk supportnya sebentar. Oke, ini support yang cukup kuat sebenarnya di harga 125 sampai dengan harga 128. Kemudian support selanjutnya mungkin di harga 130-an. Di sini naik sudah terlalu tinggi. Kemudian oke, ini berbahaya ya. Ini cukup berbahaya nih. Saya agak sulit memberikan area-area yang cukup menariknya untuk Bapak Ibu biar nggak nyangkut. Oke, kita main aman aja ya. Kita main aman di sini aja deh. Ini adalah support pertamanya, kita main aman dulu. Support pertamanya yaitu di harga antara 139 sampai dengan 133. Support terakhirnya adalah di harga sini deh. 122 sampai dengan harga 126. Ini sebenarnya bisa menjadi support tapi cukup jauh ya. Oke deh. Cut loss-nya di sini aja dulu atau ini agak berbahaya. Kalau saya tarik ke 2 Desember
AVG Bandar di 139, 140, 124. Oke deh, sini aja ya. Pembelian pertama boleh cicil di harga 139 sampai dengan 135. Cicilan kedua ada di harga 125 sampai dengan harga 123. Cut loss jika close di bawah dari 119 dulu ya. Kita main aman. TP yang pertama tentu di sini dulu di area-area atas ini di harga 139. Kemudian TP selanjutnya mungkin bagi saham CEM bisa sampai ke area sini lagi di harga 148. Kalau misalnya hari ini high-nya udah dianggap sebagai high sebelumnya, dan ini bottoming sebelumnya, kalau saya tarik dengan Fibonacci retracement di sini adalah area support yang terkuatnya harusnya ya di 38,2%-nya. Jadi semoga saya bakal tunggu di area bawah sini sih sebenarnya. Di harga 124-an saya akan tunggu, dan kalau misalnya dia mantul-mantul dari area sini saya mungkin belum akan beli karena saya lebih sabar dulu aja. Saya bakal tunggu di support terkuatnya di harga 126 sampai dengan harga 122. Oke, seperti itu aja untuk CEM. Cukup menarik, tapi untuk harga sekarang sudah terlalu tinggi, berbahaya. Saya sarankan tunggu-tunggu di bawah dulu aja, dan kita tunggu besok-besok apakah masih ada akumulasi, apakah sudah mulai start distribusi terus. Kalau misalnya sudah start distribusi terus di harga-harga bawah sini, di harga selanjutnya mungkin cukup berbahaya ya, walaupun sudah akumulasi panjang nih dari Oktober. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham INCF. INCF broker summary hari ini cukup menarik juga nih. Sebentar, today. Oke, ini cukup menarik ya, akumulasi luar biasa besar ini. Ada 7 broker saja yang akumulasi, bahkan nilai terbesarnya dari 2 broker ini aja, SF dan CP. Masing-masing di harga yang cukup atas juga, 5960. Kemudian penjualnya banyak retail, jadi menurut saya cukup oke nih kalau dipantau. INCF. Oke, money flow in besar ya tiba-tiba. Oke, retail keluar, institusi masuk, zombinya ikutan masuk walaupun masih sedikit dalam 5 hari terakhir. Oke, cukup menarik. Ini retail keluar juga harusnya menarik di harga 50 dari tanggal 5 Desember. Oke, menarik. Kalau saya tarik ke 5 Desember, sejak Senin lalu akumulasi paling besar oleh SF dan juga CP, ditambah dengan HD. Penjualnya banyak retail. Oke, menarik sekali. Dalam 3 hari terakhir. Oke, AVG di harga 60 lah. Ini INCF cukup menarik ya, tapi saya sarankan hanya untuk yang scalping saja dan berani untuk beli saham-saham seperti ini. Kalau saya mungkin akan beli dikit aja sih saham seperti ini, karena pergerakannya cukup berbahaya. Di sini adalah area supportnya kalau secara teknikal di harga antara 5755. Ada potensi koreksi-koreksi ke sana dulu 5755. Kemudian selanjutnya adalah resistennya. Resistennya adalah di harga 73. Sebentar, harga 73 sampai dengan harga 71 ini bisa menjadi area resisten, tapi resisten terdekatnya lagi mungkin ada di area sini ya. Di harga harga high hari ini, harga 64 sampai dengan harga 62 ini adalah resisten terdekatnya. Jadi untuk plannya mungkin akan lebih bagus seperti ini. Cicil beli antara 5755, cut loss jika close di bawah dari 53 ya. Karena kalau misalnya close di bawah 53 ada potensi saham ini akan tidur lagi. Jadi saya sarankan cut loss cepat-cepat dulu aja daripada modalnya dibawa tidur lama nih. Karena sekali tidur bisa lama sekali, bisa berbulan-bulan. TP yang terdekat tentu di sini dulu di harga 62. Cukup lumayan ya, dapat 10%. Kemudian TP selanjutnya mungkin bisa sampai ke harga sini. 71, bisa dapat 26,75%. Oke, untuk INCF cukup menarik dipantau, tapi saya sarankan hanya untuk yang punya profil risiko yang agresif dan juga yang suka saham-saham gorengan seperti ini. Kalau untuk yang konservatif dan suka saham lambat, saya sarankan hindari saham ini dulu aja karena berbahaya. Ini saham-saham khusus orang agresif saja. Oke, lanjut ke saham. Oke, jangan pada saham ini aja, CBUT. Untuk saham CBUT broker summary hari ini cukup oke. Ini akumulasi dari BQ dan penjualnya banyak retail. Ini cukup pricing cukup oke nih. Sebentar. Oke, ini retail keluar dalam 2 hari terakhir, money flow in, tapi harga sudah naik tinggi sekali ya. Ini harus waspada nih. Menarik tapi harus diwaspadakan karena takutnya jebakan ke depannya.
Bisa jadi besok harganya naik, retail-retail pada FOMO, dan bandar-bandar malah jual. Jadi harus hati-hati. Untuk broker summary hari ini juga menarik sekali ya. Dalam 2 hari terakhir juga menarik. Kalau saya cek ke 2 hari terakhir, siapa yang akumulasi? Akumulasi paling besar oleh BQ, YJ, YB. Penjualnya banyak retail-retail. Oke, cukup menarik. AVG bandar ada di harga 1300, 1266. Oke, cukup bawah ya. Jadi harus hati-hati nih. Harus hati-hati. Walaupun menarik tapi harus hati-hati. Kita tunggu aja, sabar dan spekulasi di area supportnya. Ini hapus dulu deh. Kemarin saya sarankan ini ya, CBUT untuk tunggu di area bawah. Tapi kalau mau buy on breakout, gunakan trading plan yang ini nih. Gunakan trading plan yang ini kalau buy on breakout. Dan harusnya cukup oke ya. Ini kan misal breakout di sini nih. Ini tadi ya jam 11 breakout buy, kemudian tidak oke, ini udah sampai area cut loss tapi tidak sampai close di bawah cut loss ya. Di bawah area cut loss, jadi belum cut loss nih. Harusnya Bapak Ibu bisa beli-beli lagi di area bawah sini. Ini kesempatan beli dan harusnya sudah TP nih. Sudah dekat-dekat sini harusnya sudah TP ya, area resisten di harga antara 1470 sampai dengan harga 1490. Sebelum sampai 1490 dia langsung terjun bebas. Ini harusnya hati-hati dulu nih. Sepertinya di sini sudah mulai ada jualan besar dari bandar di harga yang cukup atas ini. Jadi untuk buy on breakout harusnya sudah sukses, tapi saya waktu itu sarankan hanya untuk yang agresif. Saya sarankan kalau mau yang lebih aman tunggu di area bawah tapi tidak dapat. Oke. Ini sudah berhasil, sudah kena resisten, harusnya jualan. Kalau untuk mau beli lagi agak berbahaya ya, agak cukup tricky juga. Mungkin saya sarankan tunggu di supportnya lagi aja. Yang sebelumnya resisten sekarang bisa menjadi support, yaitu di harga antara 1320 sampai dengan harga 1300. Mungkin di sini bisa menjadi area spekulasi beli. Cut loss jika close di bawah dari 1280 deh. Kita main aman. TP yang terdekat tentu di sini dulu deh, kita main aman ya. Di sini nih, ini bisa menjadi area resisten juga sebenarnya untuk bagi saham CBUT. Dapat nomor sen cukup oke, kemudian TP selanjutnya mungkin bisa sampai ke harga sini lagi di high sebelumnya di harga 1470. Dapat 12%-an cukup oke, tapi saya sarankan hanya untuk yang punya jiwa agresif karena saham ini pergerakannya sangat volatil sekali. Sekarang naik turun sangat cepat ya, Bapak Ibu bisa lihat di chart 1 jam. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya profil resiko konservatif, jangan ikut-ikutan beli ini. Nanti kalau misalnya nyangkut jangan nyalain saya ya. Saya udah bilang, saya udah peringatkan dari sekarang. Saham-saham seperti ini khusus untuk orang-orang yang profil resiko sangat agresif dan yang scalping dan juga yang trading plan jangka pendek. Kalau untuk yang Bapak Ibu konservatif dan trading plan jangka menengah dan tiba-tiba beli ya jangan beli dong. Jangan FOMO ya untuk saham-saham seperti ini. Oke, seperti itu aja untuk CBUT. Saya sarankan tunggu di area bawah di harga antara 1330 sampai dengan 1300. Cut loss jika close di bawah 1280 dan TP terdekat pertama di 1390, TP selanjutnya mungkin di harga 1470. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham BEPS. Ini saham repo ya kalau nggak salah. Oke, ini saham repo nih kelihatan. Nah kan, ini saham repo, jadi saya tidak akan bahas secara bandarmologi karena pasti bandarmologi kurang bagus ya. Pasti bandarmologi nggak jelas ini. Ada tukeran barang dari bandar, ada tukeran barang dari institusi. Jadi kita bahasnya secara teknikal aja. Kalau secara teknikal, ini kebetulan mantul dari area supportnya. Ini adalah area support bagi BEPS dan kebetulan mantul ya. Dan target selanjutnya adalah ke resisten terdekat, dan resisten terdekatnya adalah di harga ini. Di harga 3.700 sampai dengan harga 3.870 maksud saya. Tadi sudah sentuh kemudian koreksi. Jadi agak sulit ya kalau bahas saham repo. Ini saya takut Bapak Ibu malah ikut-ikutan dan kalau nyangkut malah nyalain saya. Ini nggak bisa nih. Jadi saya selalu sarankan kalau misalnya saham repo hindari aja. Jauhi aja saham repo, lebih baik cari saham lain yang lebih menarik seperti saham-saham yang ada inflow masuk dan juga yang sedang ada di support. Tapi kalau ini sedang di repo, kita tidak ingin mengacaukan pergerakan bandar ya. Jadi hindari aja saham seperti ini. Saya tidak akan buat trading plan-nya seperti apa.
Oke, seperti itu aja untuk BEPS tidak menarik karena saham repo. Saya bahas saham BSBK aja. Saham BSBK broker summary hari ini cukup oke, akumulasi dari YP dan juga ZP. Kemudian broker-broker zombie yang jarang dipakai oleh retail yaitu TS, SH, LH, DU, BR. Seperti ada something yang ingin bener lakukan di sini. Sebentar. Oke, retail keluar, institusi masuk, money flow in. Tapi satu hari ini ya masih berbahaya. Bisa jadi seperti ini nih. Tanggal 24 November saat ARB berjilid, kemudian ada money flow in, kemudian lanjut naik ke atas. Apakah kedepannya seperti itu? Kita lihat nanti ya. Tapi harus hati-hati nih. Saya sarankan beli saham-saham ini hanya untuk Bapak Ibu yang punya profil risiko yang agresif. Shit. Bisa seperti ini tapi harus hati-hati. Ini saya harus disclaimer terus kali ya. Harus bilang bahwa kalau mau masuk saham ini ya harus yang profil risiko agresif. Kalau yang nggak mau cut loss dan maunya terus untung ya jangan beli saham seperti ini karena masih berbahaya. Kalau beli saham-saham seperti ini untuk Bapak Ibu yang harus siap cut loss dan juga harus siap TP dan harus disiplin dengan trading plan. Kalau seperti ini sepertinya menarik sih. Kebetulan ini mantul juga dari support ya. Tadi pagi dikasih kemudian dia langsung mantul. Sekarang ini sebenarnya adalah area resisten dan sekarang mungkin bisa menjadi area support nih karena sudah dimantulkan. Ini hapus dulu. Kemudian selanjutnya mungkin bisa sampai ke sini. Ini bisa dibilang adalah area resisten yang selanjutnya sebelum dia bisa terbang. Jadi harus lewati harga 272 dulu. Ini high sebelumnya, ini ARB berjilid. Kalau misalnya bandara terus akumulasi mungkin akan go back ke sini lagi nih di harga 330. Ini break of structure, bisa dibilang break of structure. Kemudian ini low-nya, ini high-nya. Kalau saya tarik dengan Fibonacci retracement, dia mantul dari harga 23,6%. Oke, cukup menarik. Logaritmik, oke, logaritmik. Saya cukup valid nih logaritmik. Dan kalau mantul dari 23,6% ada potensi ke 50 sampai dengan 61% atau mungkin bisa sampai ke 78,6%, tapi ini terlalu tinggi. Saya mungkin targetkan ke sini dulu deh. 50% Fibonacci di harga antara 266 sampai dengan harga 270. Dan oke, jangan deh. Nanti Bapak Ibu bisa FOMO kalau misalnya saya bilang bisa ke 280. Untuk supportnya, sini adalah support di 242 sampai dengan harga 248. Oke, udah seperti itu aja deh. Untuk BSBK cukup menarik sepertinya. Duh, agak sulit sebentar. Ceknya dari chart 5 menit aja. Oke, untuk BSBK cukup menarik, sepertinya ada akumulasi dari bandar dan ada potensi saham ini akan lanjut lagi naik ke atas, tapi saya sarankan untuk tunggu di supportnya dulu aja. Kita main aman dulu aja, tunggu di harga antara 248 sampai dengan harga 242. Dan support terakhir adalah di harga 230 sampai dengan harga 224. Jadi kalau saya mungkin mainnya akan seperti ini. Main cepat aja. Cut loss jika close di bawah dari 238, TP yang terdekat tentu di sini dulu. Di harga 266. Bisa dapat sekitar 8%, masih cukup oke, tapi saya sarankan tunggu di area bawah. Apakah bisa ke area bawah? Ya nggak tahu kan, harga terserah bandar. Saya cuma bisa memperkirakan area support resistennya aja. Kalau misal turun lagi ke bawah ya saya cut loss dan tunggu di area bawah sini lagi di harga antara 230 sampai dengan harga 224. Cut loss jika close di bawah dari 220 karena kalau misal turun di bawah sana akan lanjut turun lebih dalam lagi, mungkin bisa sampai ke harga 200 sampai harga 199. TP yang terdekat tentu yang pertama di sini kalau misalnya turun sampai bawah 230 224 ya. TP pertama di harga 244, kemudian TP selanjutnya bisa sampai ke harga naik lagi 266. Oke, seperti ini BSBK cukup menarik, tapi saya sarankan tunggu di area bawah. Apakah saya bakal beli? Ya kalau konservatif saya mungkin akan beli dikit aja, untuk spekulasi aja. Tapi kalau Bapak Ibu yang agresif dan mungkin untuk scalping ya mungkin Bapak Ibu bisa beli lebih banyak lagi, beda dengan profil risiko saya. Seperti itu. Oke, kesimpulannya ya, biar Bapak Ibu nggak kejebak dari analisa saya hari ini.
semua saham ini khusus bagi Bapak Ibu yang punya profil risiko yang agresif, karena ini top gainers, naiknya sangat tinggi, turunnya juga sangat dalam. Jadi harus hati-hati, harus sesuai dengan trading plan, disiplin dengan trading plan, dan atur sendiri money management seperti apa, sehingga kalau misalnya cut loss Bapak Ibu tidak merusak psikologisnya. Tapi sejauh ini yang paling menarik adalah kayak saham BSBK yang paling menarik dari semuanya. BEPS tidak menarik karena repo, kemudian CBUT naiknya sudah terlalu tinggi, saya tunggu di area bawah aja. Untuk INCF sahamnya, oke, ini menarik juga deh INCF tadi, karena ada akumulasi dari bandar ya, walaupun harga sudah deket-deket tidur, tapi saya akan pantau di harga 55-57 kalau nggak tidak salah tadi. GPSO naik terlalu tinggi, saya hindari, apalagi pergerakannya sangat volatil, saya bakal hindari. Kalau CEM harganya sudah terlalu tinggi dan ada potensi koreksi karena akan ada jualan dari bandar di harga atas, jadi saya hindari dulu. Jadi GPSO hindari, CEM hindari, INCF pantau, kemudian CBUT hindari dulu, pantau aja di area bawah. BEPS hindari karena saham repo, BSBK pantau karena cukup menarik. Ada potensi pantulan-pantulan dulu karena ada akumulasi dari bandar. Oke, seperti itu kesimpulannya. Jadi ada beberapa yang menarik, beberapa hindari. Dan atur sendiri manajemennya seperti apa, money management seperti apa. Jangan ikut-ikutan, jangan asal ikut-ikutan dengan trading plan saya. Dan harus siap cut loss ya, karena ini saham-saham yang volatilitasnya sangat tinggi, top gainers. Namanya juga top gainers, volatilitasnya tinggi, naik sangat tinggi, dan sekali turun bisa turun sangat dalam. Oke, seperti itu aja. Semoga hasil sharing saya dapat bermanfaat untuk trading plan Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik yang menurut Bapak Ibu terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.